Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menggambarkan grafik integral dasar dalam penyelesaian masalah dalam bidang teknik mesin. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Galih Dwi Sutrisno, Haris Raihan Alauddin, dan saya sendiri yaitu Firgan Oka Mangala. Berikutnya yaitu integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Integral terdiri dari dua macam, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu merupakan suatu integral yang dibatasi oleh suatu nilai tertentu yang sering disebut batas bawah dan batas atas. Sedangkan integral tak tentu digunakan untuk mencari fungsi asal dari turunan suatu fungsi. Berikutnya integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan antiderivatif dari fungsi turunan X yang menghasilkan fungsi aslinya, yaitu fungsi X secara sederhana. Fokus dari materi awal ini adalah mengubah bentuk turunan menjadi fungsi awalnya, tanpa melibatkan ukuran tertentu. Berikutnya yaitu integral tak tentu ini dilambangkan dengan rumusan sebagai berikut, yaitu fungsi X dx sama dengan fungsi X ditambah C dengan keterangan fungsi X integran atau fungsi yang diintegralkan. Fungsi X yaitu fungsi integral dari fungsi X dengan fungsi turunan X sama dengan fungsi X dikurangi C sama dengan konstanta. Dx yaitu variabel pengintegralan yang digunakan adalah variabel X. Integral tentu. Integral tentu merupakan fungsi yang mengetahui hasil perubahan nilai atau titik di antara X sama dengan B dan X sama dengan B. Besar perubahan nilai fungsi X antara X sama dengan A dan X sama dengan B adalah fungsi B dikurangi fungsi A. Berikutnya yaitu aplikasi integral dalam bidang teknik. Yang pertama A yaitu luas daerah di bawah kurva dan B volume benda putar. Luas daerah di bawah kurva. Untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sumbu min X dan ordinat di X sama dengan A dan XB. Perhatikan luas A pada daerah yang dibatasi oleh kurva Y Fx sumbu min X dan kedua grafik tegak yang melalui X sama dengan A dan X sama dengan B, seperti dilihat pada gambar di slide berikutnya. Untuk menentukan luas A, perlu memperhatikan luas total di antara kurva yang sama dan sumbu min X dari kiri hingga titik sembarang P pada kurva tersebut dengan koordinat X, Y yang akan kita tandai dengan AX. Luas DA merupakan luasan yang dibatasi oleh jalur antara busur PH di mana H memiliki koordinat X plus DX, Y plus DY. Maka DA X per DX sama dengan Y. Volume benda putar. Jika bentuk bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sumbu min X dan ordinat di X sama dengan A dan X sama dengan B, diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu min X, maka putaran ini akan membentuk sebuah benda yang simetris terhadap OX. Misalkan V adalah volume dari benda yang terbentuk. Untuk mencari V, pertama-tama marilah kita tinjau sebuah potongan tipis pada bentuk bidang semula. Volume yang dibentuk oleh potongan tersebut kira-kira sama dengan volume yang terbentuk oleh 4 persegi panjang. Dengan kata lain, dV sama dengan Y akar 2 dE karena benda yang terbentuk adalah sebuah silinder pipih. Jika kita membagi seluruh bentuk bidang menjadi sejumlah potongan seperti itu, maka masing-masing akan menghasilkan cakram tipis dengan volume dy 2 dE. Kesalahan error dalam aproksimasi ini disebabkan oleh luas daerah di atas masing-masing 4 persegi panjang yang menyebabkan terjadinya bentuk tangga pada permukaan benda. Akan tetapi jika dx menjadi 0, maka kesalahan ini akan hilang, sehingga pada akhirnya volume total yaitu sigma X batas atas X batas bawah V Y kuadrat dx.
seperti yang bisa dilihat pada gambar di slide 13. Selanjutnya, pada contoh kasus 1, pada suatu hari Supri sedang memanen blueberry, kemudian dia mengambil sebuah tong blueberry. Supri kemudian penasaran dengan menghitung volume tong tersebut agar ia bisa memperkirakan kira-kira berapa tong blueberry yang akan dia bawa. Kemudian ia teringat akan pelajaran kalkulus yang dapat pada saat kuliah. Supri kemudian mengukur tong tersebut dengan yang dia dapatkan hasil jari-jari atas dan bawah tong adalah 30 cm dan jari-jari tengah 40 cm serta tinggi tong adalah 1 meter. Setelah itu kemudian Supri menghitung volume tong tersebut. Hal yang pertama dilakukan Supri ialah meletakkan tong pada sisinya. Hal ini berguna untuk membuat suatu perhitungan aljabar. Pada perhitungan ini Supri menggunakan dasar rumus integral tentu untuk mencari volume tong blueberry tersebut. Rumus integral tentu adalah integral batas atas batas A fx dx sama dengan dalam kurung fx ba sama dengan f dalam kurung b dikurangi f dalam kurung a. Kemudian Supri menemukan persamaan parabola dengan titik di x sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 40 dan melalui titik 50,30 seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus dalam kurung x min h pangkat 2 sama dengan 4a dalam kurung y min k, sekarang h, k adalah 0,40 sehingga akan didapatkan x min h kali 2 sama dengan 4a dalam kurung y min k. X min 0 substitusikan tadi nilai h itu sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 4a y dikurangi substitusikan nilai k tadi yang diketahui adalah 40 dan menjadi 2x min 4a dalam kurung y min 40 dan parabola melewati garis titik 50,30 sehingga 50 dikali 2 sama dengan 50 dalam kurung 2 sama dengan 4a dalam kurung 30 dikurangi 40. 50 pangkat 2 itu 2500 sama dengan 4a dalam kurung min 10 dan 4a sama dengan min 250. Jadi persamaan sisi barel 2x sama dengan min 250 dalam kurung y min 40 yaitu y sama dengan min 2x per 250 plus 40. Selanjutnya, mencari volume tong yang dihasilkan ketika memutar parabola antara x sama dengan min 50 dan x sama dengan 50 sekitar sumbu x, seperti yang tertera pada gambar. Maka dapat perhitungan integral sebagai berikut. Pi sama dengan Pi integral batas atas batas y kuadrat dx dan disubstitusikan nilainya seperti yang terlihat pada gambar dan didapatkan hasilnya volume tong blueberry yang didapatkan Supri dengan menggunakan perhitungan integral yaitu 425,2 liter.